Pernah gak sih? Lagi di rumah ada yang nonton streaming, yang lain main game online, terus kita lagi video call, semuanya jalan barengan, lancar jaya tanpa kabel satupun. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi sebenarnya, di balik itu semua, ada sebuah revolusi tak kasat mata yang terus-terusan bekerja. Bayangin deh, setiap hari ada sekitar 8 miliar perangkat yang nyambung ke internet pakai wireless. Wi-Fi itu udah kayak listrik atau air bersih aja gitu. Penting banget, ada di mana-mana. Tapi kita jarang banget kepikiran, ini asalnya dari mana sih? Nah, pertanyaannya, gimana sih dunia tak kasat mata ini dimulai? Ternyata, ceritanya itu jauh lebih aneh dan gak terduga dari yang mungkin kita kira. Oke, kita mulai dari sini ya. Percaya atau enggak, teknologi yang sekarang kita pakai buat nyambung di ruang tamu, itu lahir dari sebuah usaha buat nguping sudut paling jauh dari alam semesta. Iya beneran. Jadi ceritanya, para astronom ini lagi coba mendeteksi gema radio dari lubang hitam yang menguap. Eksperimennya sih gagal total, tapi untuk bisa melakukan itu, mereka keburu bikin sebuah chip canggih yang bisa membersihkan sinyal radio dari semua gangguan. Nah, alat inilah yang ternyata jadi kuncinya. Ini contoh paling pas gimana sebuah kegagalan besar malah melahirkan sesuatu yang revolusioner banget. Tentu aja, O'Sullivan dan timnya nggak kerja sendirian. Ada juga tokoh penting lain, namanya Vic Hayes, yang sering banget dijuluki bapaknya Wi-Fi. Kenapa? Karena dialah yang mengembangkan standar, kalian mungkin pernah dengar, 802.11, yang bikin teknologi ini jadi praktis dan bisa dipakai semua orang. Tapi tetap aja, paten kunci yang jadi dasarnya, yaitu tadi, datang dari alat pendeteksi lubang hitam yang gagal. Oke, jadi gimana sih sebenarnya sihir nirkabel ini bekerja? Coba deh, kita bedah bareng-bareng dengan cara yang simple ya. Sebelum kita lanjut, ada satu fakta unik nih. Banyak banget orang yang mikir kalau Wi-Fi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Ternyata salah. Salah satu pendirinya sendiri yang bilang kalau nama itu dipilih cuma karena kedengarannya keren. Nggak ada kepanjangan resminya sama sekali. Detail kecil kayak gini nunjukin ya betapa banyak hal yang kita terima gitu aja tanpa bertanya. Coba bayangin deh, router di rumah itu kayak stasiun radio pribadi. Dia menyiarkan data internet lewat gelombang radio. Nah, semua perangkat kita, HP, laptop, smart TV, itu ibarat radio yang bisa nangkep siaran itu buat nyambung ke internet. Simple kan? Nah, ini poin yang penting banget buat dipahami. Wi-Fi sama internet itu dua hal yang beda. Wi-Fi itu cuma jalan masuknya, jembatan nirkabel dari perangkat kita ke jalan tol informasi global yang kita sebut internet. Jadi kalau nggak ada internet, Wi-Fi di rumah kita ya cuma jadi jaringan lokal aja, nggak bisa kemana-mana. Sejak pertama kali muncul, Wi-Fi itu berevolusi cepat banget. Dan evolusi ini tuh bukan cuma karena teknologinya makin canggih, tapi karena kita. Ya, karena tuntutan kita semua yang makin hari makin tinggi. Coba lihat deh, lonjakan kecepatannya. Ini bukan soal angka doang loh, ini tuh cerminan dari kebiasaan kita. Dulu, kecepatan segitu cukuplah buat buka email. Sekarang, kita maunya streaming 4K tanpa buffering sama sekali. Nungguin loading itu udah nggak bisa ditolerir lagi. Koneksi instan itu udah jadi standar, bukan kemewahan. Teknologinya juga bukan cuma makin ngebut, tapi juga makin pinter. Dulu, router itu nyebarin sinyalnya ke semua arah, kayak lampu bohlam aja gitu. Nah, router zaman sekarang itu pakai teknologi namanya beamforming. Jadi sinyalnya tuh difokusin langsung ke perangkat kita, kayak sinar laser. Ini juga cerminan dari kemauan kita kan? Kita mau teknologi yang kerjanya lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, cerita soal Wi-Fi ini sebenarnya bukan cuma soal teknologi. Ini cerita tentang kita, tentang gimana cara kita hidup, dan apa sih yang kita harapkan dari dunia di sekeliling kita sekarang. Mulai dari eksperimen lubang hitam yang gagal, sampai ke rumah pintar yang kita tinggali sekarang, perjalanan Wi-Fi ini nunjukin sebuah pola yang jelas. Kita, sebagai manusia, terus-terusan mendorong batas. Kita mau semuanya lebih cepat, lebih gampang, lebih mulus. Sampai-sampai teknologinya itu sendiri seolah-olah menghilang dan jadi bagian biasa dari hidup kita. Sekarang, generasi Wi-Fi berikutnya, Wi-Fi 7, udah di depan mata. Pertanyaannya jadi berbalik. Bukan lagi apa yang bisa dilakukan teknologi ini, tapi tuntutan baru apa lagi yang bakal kita kasih ke teknologi ini. Siklus antara keinginan kita dan inovasi teknologi ini kayaknya bakal terus berlanjut. Dan mungkin itu sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan bareng-bareng.